Pasca ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring pada Senin pagi. Tim psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia dan Kepolisian mendatangi SMAN 72 pada Senin pagi. Mereka memberikan pelayanan penyembuhan trauma bagi siswa. Akses masuk ke SMA Negeri 72 Jakarta masih dibatasi hanya untuk pihak sekolah, perwakilan pemerintah, polisi, hingga TNI. Pengamanan di luar area sekolah pun tampak dijaga personel TNI. Untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta pasca ledakan, sudah ada jurnalis Kompas TV, Medina Andas, dan juga juru kamera Jamjari. Medina, untuk saat ini bagaimana kondisi SMAN 72 pasca ledakan yang saat ini juga belajar mengajarnya secara daring, dan apa saja kegiatan dan juga pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya Juno dan juga saudara, hingga saat ini situasi di SMA Negeri 72 Jakarta terpantau kondusif, tidak terlalu ramai, dan juga untuk penjagaannya sendiri tidak seketat beberapa hari lalu pasca ledakan. Dan untuk dari pantauan kami memang belum ada aktivitas apapun di sekitar lingkungan sekolah selain kedatangan para guru pada sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dilanjutkan dengan kedatangan para psikolog dari HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, dan juga psikolog kepolisian yang datang sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan juga kedatangan dari BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sistem pembelajarannya sendiri, pihak sekolah dan juga beberapa lembaga pemerintahan memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring begitu, dan juga pembelajaran ini dari pihak sekolah maupun beberapa lembaga pemerintahan belum dapat memastikan akan sampai kapan pembelajaran secara online ini akan berlangsung. Namun juga untuk agenda hari ini, agenda pembelajaran hari ini akan fokus di counseling untuk trauma healing, untuk yang disediakan untuk para siswa untuk mengidentifikasi dan juga mereduksi trauma-trauma yang dialami oleh para siswa pasca ledakan yang terjadi Jumat lalu. Juno. Seperti apa penjagaan oleh pihak aparat gabungan di SMAN 72? Ya Juno dan juga saudara, untuk penjagaannya sendiri seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini ada beberapa personil TNI AL, yang dimana personil TNI AL ini berjaga di depan gerbang SMA Negeri 72 Jakarta, dan memang pagar ini tertutup sangat rapat, aksesnya hanya boleh untuk guru, TNI AL, kepolisian, dan juga psikolog. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga terdapat polisi yang berjaga namun di dalam area gedung sekolah untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Medina Andas, dan juga Jamjari dari SMAN 72 Jakarta Utara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Mensos Saifullah Yusuf memastikan pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan hingga pemulihan para korban. Kunjungan kali ini dilakukan Menteri Sosial untuk memastikan penanganan dan kondisi terkini para siswa yang merupakan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Mensos Saifullah menyebut dari 13 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 2 orang diantaranya masih berada di ruang ICU dan HCU dengan kondisi yang membaik. Ia juga menambahkan pemerintah pusat dan daerah akan berkolaborasi untuk menanggung biaya perawatan korban hingga ke masa pemulihan. Kementerian Sosial memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini, mulai dari rehabilitasinya, masa-masa pemulihannya, sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan. Ya memang masih ngobrol ringan-ringan saja, tapi mereka sudah menceritakan sedikit tentang apa posisinya di mana pada saat itu dan apa yang mereka lakukan setelah itu, ya yang ringan-ringan saja. Yang paling diperlukan sekarang? Ya tentu mereka masih trauma ya, tentu mereka masih trauma.
Tapi ya pelan-pelan nanti kita dampingi. Sementara Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi pasien korban ledakan di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat Minggu malam. Rano menyebut Pemprov DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pemprov DKI juga akan melakukan evaluasi pengamanan di sekolah-sekolah di Jakarta. Hingga Minggu malam, Rumah Sakit Yarsi masih merawat 16 korban ledakan, satu diantaranya masih di ruangan ICU. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Komisioner KPAI Diah Puspita ini meminta agar anak yang berkonflik dengan hukum terkait kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta didampingi khusus oleh Asosiasi Psikolog Forensik. Selain sebagai bentuk pendampingan, Apsifor diharapkan bisa menggali motif anak berkonflik dengan hukum ini. Dan yang terpenting kalau apakah ini kaitannya dengan bullying juga mungkin ada ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi Apsifor, Asosiasi Psikolog Forensik, agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Berbeda dengan yang lain. Jadi KPAI meminta untuk si anak yang berkonflik dengan hukum ini Apsifor khusus. Ini kami meminta dari KPPA juga untuk mendampingi tim psikolog dari KPPA dan juga Peksos untuk berada di lingkungan, mengetahui apa yang terjadi di lingkungan anak ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar anak yang berkonflik dengan hukum terkait kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta didampingi khusus oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Selain sebagai bentuk pendampingan, Apsifor diharapkan bisa menggali motif anak berkonflik dengan hukum. Sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu.